jemaah majelis tasyakuran dan apa nih hajat banyaknya rasanya hajat ini walimatul tasmiyah walimatul akikah selamatan rumah apa mana ini cukuran rambut ya sama. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di kediamannya Bapak Jajak sekeluarga besar dalam rangka walimatul tasmiyah, walimatul akikah dan selamatan rumah. Mudah-mudahan apa yang maksud dan tujuan sahibul hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua ini kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Syafaat apa? Syafaat kalau kita masuk neraka bisa ditolong oleh dengan syafaat Rasul. Bisa dikeluarkan dari neraka. Kita yang banyak dosa bisa dikeluarkan dengan syafaat dari Rasul. Ya. Ada syafaatul uzma, itu syafaat terbesar karena Rasul menyafaati seluruh manusia dan bangsa jin. Jadi kelak syafaatul uzma itu Rasul itu menyafaati seluruh manusia, baik dari orang kafir, orang Islam, baik dari bangsa jin, semuanya mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lain halnya dengan syafaat Rasul kepada umatnya. Artinya apabila kita masuk neraka atau kita disiksa dalam neraka bisa diringankan oleh syafaat dari Rasul tadi. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya baca sholawat kepada Nabi itu kalau kita pengen mendapatkan syafaat, kalau kita menjadi umat Muhammad. Baik, singkat saja karena waktu kita sudah jam 11 lewat, betul? Ya, setengah 12 kita selesai, mudah-mudahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Shadaqallahu. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Kita ini manusia nih Pak, betul? Kita ini manusia ini dijadikan indah pada pandangan manusia keinginan terhadap siapa? Terhadap wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak berupa emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah dan ladang. Itulah keinginan manusia, betul tak? Siapa yang tidak ingin dengan wanita kaum laki-laki? Ada yang tidak kalah dengan betina? Ada dah di sini, ada dah. Perlu dipertanyakan itu. Kalau tidak kalah dengan betina, ya, tidak normal berarti, betul? Betul dah? Tidak normal tidak kalah dengan betina. Itu. Nah itu. Jadi memang itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dijelaskan oleh Allah bahwa dijadikan pandangan, dijadikan keinginan manusia itu kepada wanita-wanita, kemudian kepada anak-anaknya, betul lah.
Kalau sudah menikah pasti lambat laun pengen punya anak. Kalau tidak punya anak berarti dia mandul. Makanya kata Rasul, kalau ingin menikah itu carilah wanita yang subur, yang keibu-ibuan, yang banyak anak. Ya, jangan wanita yang mandul. Tidak apa-apa banyak anak. Ya. Ya, tidak apa-apa banyak anak. Nanti kita akan bahagia masa tuanya karena kita banyak anak. Tapi ya bagaimana cara kita mendidik anak agar anak menjadi anak yang berbakti, anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan dengan buat anak baik, betul? Harus dididik. Jangan banyak anak kamu tidak dididik anaknya. Makanya jangan salahkan anak apabila anak melawan dengan orang tuanya. Karena apa? Karena anak kurang dididik, kurang didikan akhlak, kurang didikan adab. Sewaktu ia kecil tidak dididik oleh orang tuanya. Jadi kalau anaknya melawan, jangan salahkan anak, karena dari kita itulah. Ya. Makanya karena kata Rasul termasuk hak anak min haqqil waladi alal walidi, termasuk hak anak itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Hendaklah engkau beri nama dia dengan baik, betul? Jangan diberi nama yang buruk, jangan diberi nama yang jahat, karena nama adalah suatu doa bagi anak tersebut. Jangan diberi anak apa? Maraton, seton. Nah, seton berarti anaknya pengen jadi itulah makanya anaknya kalau udah besar nampar bapaknya. Pernah suatu ketika seseorang menampar bapaknya, kata bapaknya biarlah, karena dulu aku juga pernah menampar bapakku. Ya. Makanya jangan sampai seperti itu anak kita. Maka didik anak kita itu, beri nama yang baik kepada anak agar anak menjadi harapan kita sebagai orang tua. Jangan sampai anak durhaka kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai anak tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita orang tua ini bahagia kalau anak kita itu menjadi anak yang taat, betul tak? Taat, rajin sholat, rajin ngaji. Kita sebagai orang tua itu rasanya bangga, betul? Bangga. Anak kita itu rajin sholat, rajin ngaji dan lain sebagainya. Kita sebagai orang tua merasa hati berbunga-bunga. Makanya anak itu, kata Imam Al-Ghazali, anak itu adalah bunga-bunga dalam kehidupan kita. Anak juga adalah teman kita, dan anak juga bisa menjadi musuh kita. Itu hati-hati, karena anak kita melupakan tugas kita sebagai hamba, tugas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang malam banting tulang karena memikirkan anak, betul tak? Tapi lupa akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini. Maka jangan sampai kita memikirkan dunia terus, tapi kita melupakan diri kita sendiri. Allah itu kan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dulu. Jagalah dirimu, baru keluarga dan keluargamu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi diri kita, kemudian keluarga kita, istri, anak, jaga. Jangan sampai mereka masuk neraka. Itu yang penting. Kita seorang pemimpin dalam rumah tangga memberikan peringatan kepada mereka.
Kalau sudah diperingatkan masih seperti itu, peringatkan terus. Yang penting jangan sampai kita salah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingatkan agar mereka, misalkan wanita itu tidak pernah sholat, ingatkan, kita ajak agar dia melakukan sholat. Kalau dia taat atau tidaknya tergantung dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting kita mengingatkan, ya, mengingatkan kepada keluarga kita agar mereka melakukan ibadah, melakukan sholat dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka tidak taat, kewajiban kita sudah mengingatkan, berdakwah kepada siapapun, terutama kepada keluarga kita. Ya itu. Jadi jangan kita mengingatkan kemudian tidak taat dengan kita terus marah-marah terus. Ya, tapi kita harus tetap bersabar. Karena tidak tahu, menurut pandanganmu dia buruk, namun menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala dia baik bagimu. Menurut pandanganmu dia baik, namun menurut Allah belum tentu dia baik. Kita tidak tahu apakah yang jahat ini menurut kita, namun menurut Allah dia baik bagi kita. Apakah menurut pandangan kita dia ini baik, namun belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan istri, alhamdulillah. Diberikan anak, alhamdulillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa bersyukur, maka bersyukur itu adalah untuk dirinya sendiri, untuk diri kita. Kalau kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk hak anak, berikan nama yang baik. Kemudian yang kedua, apabila dia sudah dewasa, ya, wa yu'allimahul kitabu, ajarkan kepada mereka Al-Quran, membaca Al-Quran. Jangan mendiamkan anak tidak mau belajar baca Quran. Jangan sampai anak kita tidak bisa baca Al-Quran, sudah ketinggalan zaman, tidak bisa baca Quran. Ya. Bahasa Inggris, bahasa Prancis dan lain sebagainya giat kita belajar, betul lah. Tapi giliran baca Quran tidak, Pak. Inilah salah kaprah kadang-kadang kita. Memberikan pendidikan bahasa Inggris, memberikan pendidikan bahasa Prancis, bahasa dan lain sebagainya, giat kita mengantar anak kita ke tempat kursus-kursus seperti itu. Dan kita pun berani bayar berapapun dia minta, betul tidak? Giliran guru ngaji bayar 10.000, 20.000, utang dulu, betul tidak? Benar tidak? Kaget Ustaz, belum ada duit. Giliran bayar ini bayar itu, prejo dia utang-utang sana utang sini, ya. Takut anaknya dikeluarkan. Padahal kalau dia ngaji, walaupun tidak bayar-bayar, tidak dikeluarkan oleh Ustaz, betul lah? Cuma dia malu dewek, beda bayar-bayaran. Suruh berhenti anaknya, ya. Padahal Ustaz tidak yang mengeluarkan, tidak suruh ngaji lagi, tak usah lah, tidak. Cuma pikirlah dewek, kita sebagai orang tua, ya. Pikirlah dewek, ya itu. Makanya kita didik anak kita untuk membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa, ya titipkan dengan ustadz yang bisa. Itu banyak cara kita untuk mendidik anak kita. Jadi ini termasuk keindahan pandangan bagi kita, kesenangan bagi manusia, seperti wanita, anak-anak, kemudian harta yang banyak dari jenis emas dan perak, betul lah?
Siapa yang tidak senang dengan harta benda yang berjenisnya emas dan perak? Kalau tidak senang berarti perlu dipikirkan orang tersebut, betul? Nah, tidak waras berarti ya. Cuman tidak ada di dalam hati, dia dipegang di tangan hartanya tersebut, bukan tujuan dia. Karena apa? Kadang orang yang memiliki harta itu akan merasa dia memiliki segalanya, merasa dia mampu, maka akan terjadi dalam